Arti lain dari belajar itu sendiri adalah semua aktivitas mental atau psikis yang terjadi dalam interaksi aktif pada lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pengertian. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai peranan utama. Proses berasal dari bahasa Latin, processus, yang berarti berjalan ke depan. Menurut Chaplin, tahun 1972, proses adalah suatu perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kejiwaan. Dalam psikologi belajar, proses diartikan sebagai cara atau langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Jadi proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Menurut Jerome S. Bruner, salah seorang penentang teori S.R. Bond, dalam proses pembelajaran siswa menempuh 3 episode atau fase. Antara lain fase informasi yaitu tahap penerimaan materi, fase transformasi yaitu tahap pengubahan materi, dan fase evaluasi yaitu tahap penilaian materi. Terdapat 2 macam penyesuaian diri, yaitu penyesuaian diri autoplastis dan alloplastis. Penyesuaian diri autoplastis adalah seorang mengubah dirinya disesuaikan dengan keadaan lingkungan atau dunia luar. Sedangkan penyesuaian diri alloplastis adalah seorang mengubah lingkungan atau dunia luar disesuaikan dengan kebutuhan dirinya. Kedua macam penyesuaian diri ini termasuk ke dalam proses belajar, karena pada keduanya terjadi perubahan-perubahan yang kadang-kadang terasa sangat mendalam dalam kehidupan manusia. Belajar dan pengalaman merupakan suatu proses yang dapat mengubah sikap, tingkah laku, dan pengetahuan. Namun keduanya tidak dapat dikatakan sama. Mengalami sesuatu belum tentu belajar dalam arti pedagogis. Namun sebaliknya, tiap-tiap belajar berarti mengalami. Contoh pengalaman yang bukan belajar adalah timbulnya apatis dan putus asa karena mengalami sesuatu yang menyedihkan. Seperti halnya pengalaman, dalam bermain juga terjadi proses belajar. Tiap proses belajar dan bermain dapat terjadi perubahan yang dapat mengubah tingkah laku, sikap, dan pengalamannya. Perbedaan antara belajar dan bermain adalah kegiatan belajar mempunyai tujuan yang terletak pada masa depan atau masa kemudian. Sementara bermain hanyalah ditujukan untuk situasi di waktu itu saja. Hubungan antar belajar dan bermain sangat erat dan kita mengenal kalimat belajar sambil bermain. Belajar sebenarnya memiliki arti yang lebih luas daripada hanya mencapai pengertian. Ada proses belajar yang berlangsung dengan otomatis tanpa pengertian seperti yang terjadi pada hewan. Sebaliknya, ada pula pengertian yang tidak menimbulkan proses belajar dengan mendapatkan pengertian tertentu. Belum tentu seseorang kemudian berubah tingkah lakunya. Dan belum tentu juga seseorang yang mengerti tentang sesuatu berarti menjalankan atau bersikap sesuai dengan pengertian yang telah dicapainya itu. Menghafal atau mengingat tidak sama dengan belajar. Menghafal sesuatu belum tentu menjamin bahwa seseorang sudah belajar dalam arti yang sebenarnya. Maksud belajar adalah menyediakan pengalaman-pengalaman untuk menghadapi persoalan di masa depan. Jika pengalaman-pengalaman itu hanya merupakan sesuatu yang statis, yang tidak berguna atau tidak digunakan untuk adanya perubahan dalam tingkah laku, sikap, atau pengetahuan, maka tidak akan terjadi proses belajar. Di lain pihak, walaupun belajar dan latihan memiliki persamaan, namun juga terdapat perbedaan di antara keduanya. Hal tersebut dikarenakan pada kehidupan nyata ada proses belajar yang terjadi tanpa latihan. Misalnya, seorang anak terbakar tangannya secara tidak sengaja di dapur. Hal tersebut cukup memberikan pelajaran bahwa api bersifat panas. Jadi, dapat dikatakan bahwa belajar mempunyai arti yang lebih luas daripada latihan. Menurut Purwanto, tahun 2002, berhasil atau tidaknya perubahan dalam tingkah laku proses belajar dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang dibedakan menjadi 2 golongan.
yaitu faktor individual dan faktor sosial. Faktor individual merupakan faktor yang ada pada diri organisme, yang meliputi hal-hal seperti faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan atau intelijensi, latihan motivasi, dan pribadi. Faktor kematangan berhubungan erat dengan kematangan atau tingkat pertumbuhan organ-organ tubuh manusia. Di samping faktor kematangan, berhasil atau tidaknya seseorang mempelajari sesuatu dipengaruhi pula oleh faktor kecerdasan. Misalnya, anak umur 14 tahun ke atas umumnya telah matang untuk belajar ilmu pasti. Tetapi, pada kenyataannya, tidak semua anak-anak tersebut pandai dalam ilmu pasti. Dengan rajin berlatih, sering melakukan hal yang berulang-ulang, maka pengetahuan yang dimiliki menjadi semakin dikuasai. Selain itu, dengan seringnya berlatih, akan timbul minat terhadap sesuatu yang dipelajari itu. Semakin besar minat, semakin besar pula perhatiannya, sehingga memperbesar hasratnya untuk mempelajarinya. Faktor individual yang selanjutnya adalah faktor motivasi. Motivasi merupakan pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Seseorang tidak akan mau berusaha mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya jika ia tidak mengetahui pentingnya dan manfaat dari hasil yang akan dicapai dari belajar. Setiap manusia memiliki sifat kepribadian masing-masing yang berbeda dengan manusia lainnya. Sifat kepribadian itu turut berpengaruh dengan hasil belajar yang dicapai. Faktor fisik kesehatan dan kondisi fisik termasuk ke dalam sifat-sifat kepribadian ini. Golongan faktor kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial sendiri dibagi menjadi faktor keluarga, faktor guru, dan cara mengajarnya. Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar, faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan faktor motivasi sosial. Faktor pertama adalah faktor keluarga. Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam menentukan bagaimana dan sampai di mana proses belajar dialami oleh anak. Faktor keluarga juga turut berperan dalam ada atau tidaknya fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar. Faktor kedua adalah faktor guru dan cara mengajarnya. Sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru, dan bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan tersebut kepada peserta didiknya turut menentukan hasil belajar yang akan dicapai. Faktor ketiga adalah alat yang digunakan dalam belajar mengajar. Faktor guru dan cara mengajarnya berkaitan erat dengan ketersediaan alat-alat pelajaran yang tersedia di sekolah. Sekolah yang memiliki peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam belajar ditambah dengan guru yang berkualitas akan mempermudah dan mempercepat belajar anak-anak. Faktor keempat adalah lingkungan dan kesempatan yang tersedia. Seperti kelelahan karena jarak rumah dan sekolah cukup jauh, juga pengaruh lingkungan yang buruk yang terjadi di luar kemampuannya. Faktor kelima adalah motivasi sosial. Motivasi sosial dapat berasal dari orang tua yang selalu mendorong anak untuk rajin belajar. Selain itu juga terdapat motivasi dari orang lain, seperti dari tetangga, sanak saudara, teman-teman sekolah, dan teman sepermainan. Pada umumnya, motivasi semacam ini diterima anak tidak dengan sengaja, bahkan tidak dengan sadar. Dalam proses belajar, guru memiliki peran sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator, serta sebagai evaluator. Guru sebagai demonstrator hendaknya senantiasa mengembangkan dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya. Karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Selain itu, dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar. Lingkungan yang baik ialah lingkungan yang bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar. Juga memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Sebagai mediator,
Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan. Karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar. Yang terakhir, guru sebagai evaluator harus mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar dikatakan berhasil. Selain itu, guru juga diharapkan mampu mengoreksi proses belajar yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. Keefektifan dan keefisienan proses pelaksanaan pengajaran membutuhkan sebuah perencanaan yang tersusun secara baik dan sistematis. Sehingga proses belajar mengajar akan lebih bermakna dan siswa menjadi lebih aktif dalam belajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya mengutamakan faktor utama dalam proses belajar mengajar, yaitu kecerdasan dan kreativitas. Tingkat kecerdasan pada setiap anak berbeda-beda, sehingga harus diciptakan proses belajar mengajar yang dapat mencakup semua tingkat kecerdasan anak. Kreativitas juga harus diperhatikan. Menciptakan suasana belajar yang dapat meningkatkan kreativitas anak sangatlah diperlukan agar siswa peserta didik tidak menjadi bosan dalam menerima semua pelajaran.